Rekan-rekan mahasiswa, pertemuan kali ini kita bahas tentang kebebasan moral dan kenisbian moral. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kebebasan moral? Jadi, kemampuan untuk menentukan diri sendiri. Apabila kita bicara tentang kebenaran, pertama kali dalam pikiran kita akan tertuju kepada ketidakadanya paksaan dari orang lain terhadap diri kita untuk melakukan sesuatu, terutama sesuatu yang bertentangan dengan diri kita. Kemudian sebagai tidak adanya menghalang-halangi untuk berbuat sesuai dengan kehendak kita. Jadi yang pertama, supaya kita tidak ada yang memaksakan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, tidak ada yang menghalangi ketika kita ingin melakukan apa yang kita ingin lakukan oleh orang lain atau apapun. Dalam hal ini kebebasan dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kebebasan sosial, yang dapat diartikan sebagai kebebasan yang diterima dari orang lain. Sekalipun kebebasan manusia itu timbul apabila tidak adanya kemungkinan pembatasan dari orang lain, akan tetapi secara hakiki kebebasan tersebut harus dihayati dalam hubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebebasan eksistensial yang dimiliki oleh manusia itu telah menjadi apa yang disebut sebagai kebebasan sosial. Nah, dalam kesempatan ini kebebasan sosial yang perlu kita rasakan adalah kebebasan jasmani, di mana keadaan tidak berada di bawah paksaan. Kemudian yang kedua, kebebasan rohani, bebas dari tekanan psikis apapun ya. Jadi apakah itu ditekan oleh orang atau ada sesuatu yang mengganjal dalam pikiran kita sehingga secara psikis kita terganggu. Dan ada kebebasan moral, tidak berada di bawah tekanan atau ancaman. Yang kedua adalah kebebasan eksistensial. Dalam artian kemampuan manusia itu menentukan tindakannya sendiri. Kebebasan eksistensial pada dasarnya terdiri dari kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri dan bersifat positif dalam arti tidak menekan pada bebas dari segi apa. Jadi kita memiliki kebebasan yang tidak bersyarat ya. Kebebasan ini diwujudkan dalam bentuk tindakan yang disengaja, juga dapat diwujudkan dalam bentuk kebebasan jasmani dan rohani. Nah, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari merasakan bebas, tidak ada tekanan, yang kadangkala juga tekanan itu kita buat akibat perbuatan dan pemikiran-pemikiran kita yang sangat kacau. Selalu memikirkan hal-hal yang sudah dilampaui, apakah itu merupakan prestasi yang selalu dibangga-banggakan sehingga kita tidak melakukan apa-apa di kemudian hari. Atau sebaliknya yang paling sering menguras pikiran kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal buruk yang dilalui di masa lalu. Bahkan kita sering tidak bebas secara moral dan psikis untuk memikirkan hal-hal yang buruk yang akan kita alami di masa yang akan datang. Jangankan hal-hal yang negatif, hal-hal positif pun kalau bisa diupayakan tidak berpikir jauh ke depan gitu. Semacam imajinasi yang selalu mengganggu gerakan kita, tindakan-tindakan kita untuk menapak pada realitas hari ini. Nah, ini sebuah kebenaran yang harus kita pahami bahwa bagaimana orang itu harus berpikir di masa sekarang, mengerjakan sesuatu di masa sekarang, sehingga mereka merasakan kebebasan moral, kebebasan psikis, bahkan kebebasan jasmani. Misalnya, sering orang
untuk menghadapi sesuatu, misalnya seorang petinju, dia akan bertanding, dia akan memaksakan dirinya untuk membentuk fisik yang kuat, sehingga dia akan siang malam berlatih. Ini adalah juga merupakan ketidakbebasan secara jasmani. Kemudian dari tindakannya itu memerlukan biaya yang cukup besar untuk membuat organizer, mencari sponsor dan sebagainya, juga mengakibatkan orang terjebak dalam pemikiran-pemikiran untuk mempersiapkan dirinya ke masa depan. Jadi inilah yang dimaksud dengan manusia yang selalu terkungkung oleh batasan-batasan moral, fisik, dan psikis mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan ukuran-ukuran moral. Pertama yang menjadi pembahasan kita adalah mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam moral itu sendiri. Nah, menurut Wahyudi Kumorotomo mempunyai karakteristik yang pertama, primer. Moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama sehingga masuk ke dalam nilai primer. Landasan hasrat, rasa haus, rasa ingin tahu, ya, kemudian rasa ingin berprestasi, ya, kemudian rasa ingin menikmati keindahan dan sebagainya, yang akan selalu diikuti oleh tindakan-tindakan dan gerakan-gerakan, apakah itu dilakukan dengan sukarela ataupun kebanyakan orang melakukannya dengan memaksakan diri. Kemudian yang kedua, real. Nilai moral bukan sekedar semu. Orang yang berwatak hipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai moral yang bersangkutan. Nah, sering sekali orang berhadapan dengan persoalan-persoalan tentang kebenaran yang dipertanyakan. Nah, terutama ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang berpengaruh pada psikis kita secara negatif. Jadi ketika Anda sudah berupaya kerja keras dengan baik, ya, lalu kita menghadapi kepaceklikan ekonomi. Di sanalah Anda tidak akan percaya dengan usaha-usaha kerja keras yang Anda dapatkan, Anda pelajari dari teori-teori maupun dari tetua-tetua kita terdahulu. Anda sangat rajin berdoa, Anda sangat rajin beramal. Tetapi kenapa kehidupan kita selalu berada dalam keterpurukan menurut pemikiran Anda? Sehingga Anda merasa apa yang dilakukan secara baik dan benar menurut akidah, etika, dan moral, Anda pertanyakan dan meragukan, membuat Anda tidak termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik tadi, yang ternyata menurut Anda berakibat buruk buat diri Anda. Lalu Anda mencoba mensandingkan dengan orang lain yang sama sekali tidak pernah berbuat baik, tapi kehidupannya lancar saja. Ekonominya maju, keluarganya mapan. Nah, ini akan menjadi sebuah apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang semu. Kemudian ada di sisi lain seseorang melakukan gerakan-gerakan semu untuk menampilkan dirinya sebagai orang yang beretika. Ya. Dia membagikan bantuan, membagikan dana sosial, kemudian sering juga melakukan sembahyang. Tapi mereka melakukan untuk tujuan tertentu. Jadi menggalang massa, diajak sembahyang bersama. Ya, kemudian hanya sekali dia memberi bantuan sudah ekspos berkali-kali dan sebagainya. Nah, ini adalah sebenarnya karakteristik nilai-nilai real yang diperlukan
apa yang Anda lakukan itulah ya sebenarnya isinya gitu. Jadi sebenarnya moral itu menuntut hal-hal yang tidak bersifat semu, seperti contoh-contoh tadi. Kemudian yang kedua adalah terbuka. Adalah menjadi ciri dari nilai moral, sebab sesekali nilai moral tertutup, maka ia akan kehilangan nilai universalnya. Jadi apa yang kita sebut sebagai perilaku yang bermoral, itu harus dilakukan, dilihat orang lain, dikritisi orang lain, disangka orang lain, atau disanjung oleh orang lain. Bukan menjadi nilai yang terpendam, yang ada dalam diri Anda. Contoh misalnya, pokoknya saya yang penting tidak mengganggu kepentingan orang, tidak pernah berbuat salah terhadap orang, ya. Saya mau tidak menyamar, tidak ramah dan sebagainya, tidak apa-apa. Pribadi saya secara jujur tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah berbuat salah terhadap orang. Lalu dia mengambil sifat individual, tidak pernah menyapa, tidak pernah berdana, tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak pernah ngayah di desa, tidak pernah ngayah di Banjar. Yang penting saya tidak mengganggu orang. Juga saya tidak pernah berutang pada orang karena saya bisa mengerjakan sendiri. Tetapi perilaku etika yang Anda pendam, yang Anda lakukan itu perlu dibuktikan kepada masyarakat. Yang sebenarnya etika dan moral ini sebenarnya tidak dibutuhkan bagi diri sendiri. Ya. Yang menyebut Anda bermoral dan tidak bermoral adalah orang lain. Sehingga perlu ditampilkan, perlu disanggah, perlu dikritisi oleh orang. Perlu juga mendapat sanjungan ketika mereka menganggap yang bersangkutan bermoral. Nah ini. Kemudian berikutnya, bisa bersifat positif dan bisa bersifat negatif. Secara historis sering terjadi perubahan penekanan baik positif atau anjuran maupun negatif, larangan dan sanksi atau sebaliknya. Seperti tempo hari saya sampaikan bahwa orang itu sering menggunakan tendensi negatif. Ketika orang salah, lalu diberikan label di situ. Ketika orang mencuri, baru disebut pencuri. Digembar-gemborkan, dijebloskan ke penjara. Keluar dari penjara tetap diberi julukan pencuri. Sehingga status mereka meskipun sudah menjalani hukuman tetap seperti apa adanya sebelumnya. Tetapi jarang sekali orang menggunakan penekanan pada positif atau anjuran, ataupun sanjungan, penghormatan, kompensasi. Jadi ketika orang berprestasi sedikit, lalu kita sanjung, lalu kita pertajam sehingga dia terus bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, karena ketimpangan masyarakat umum ini terhadap penilaian dan cara memperlakukan orang itu yang tidak sesuai, maka banyaklah muncul orang-orang yang jahat. Orang-orang yang tidak sesuai, maksud saya orang-orang yang tidak sesuai dengan hukum moral universal. Jadi ketika dia berprestasi sedikit, tidak ada yang hirau. Tapi ketika dia mencuri pisang sedikit, sudah penjara, kemudian dipukul berkali-kali, bahkan ada yang ditembaki. Ya kan? Itu tidak akan membuat jerah. Tapi ketika anak-anak kita berprestasi sedikit, apakah dia hanya naik dari ranking 10 jadi ranking 9, Anda tidak pernah peduli atau acuh saja. Kenapa tidak dirubah sebagai sanjungan? Oh, prestasimu semakin baik. Meskipun secara rata-rata misalnya di kelasnya hanya sedikit orang, mungkin 7 orang, ya kan? Juara 1 dari 7 orang kan itu misalnya. Tapi kita tetap memberikan
sanjungan kepada mereka. Nah, ini coba kita melakukan cara berpikir ulang, dirubah bagaimana supaya unsur-unsur positif inilah yang diunggulkan, diberikan nilai oleh masyarakat. Sama dengan di kampus. Jadi yang positiflah mendapat nilai yang lebih baik. Jadi kita tidak pernah menghukum orang-orang yang malas ke kampus, ya, tidak rajin kerja dan sebagainya, mengerjakan tugas kampus dan sebagainya. Tapi kita hanya menilai orang-orang yang mau merubah dirinya menjadi lebih baik. Kita ajak bicara lebih sering, ya, kita ajak komunikasi dengan baik, ya. Yang sebenarnya kalau kita pikirkan, orang-orang yang malas itu sebenarnya sudah mendapat hukuman. Dicuekin oleh dosen, ya. Tidak peduli apa dia mau ke kampus apa tidak, sebenarnya mereka sudah mendapat hukuman. Nah, kemudian ada yang order tinggi dan arsitektonik. Nilai-nilai yang ordernya rendah tidak memiliki ciri intrinsik yang mengatur nilai-nilai yang lain. Jadi nanti ada tingkatan-tingkatan moral yang harus kita cermati. Misalnya, kita akan melihat tatanan di agama misalnya. Ada sulingge, ya, yang tertinggi, ada sulingge yang di bawahnya misalnya seperti bawati, ada juga walake tingkat bawah. Tatanan-tatanan yang paling tinggi ini akan mengatur tatanan yang berada di bawahnya. Tetapi yang paling rendah walake ini tidak bisa mengatur yang berada di atasnya, mengatur sulingge dan sebagainya. Dalam hal tertentu, upacara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita berkait dengan tatanan penyambutan kegiatan upacara, mungkin kita bisa mengatur sulingge jam berapa datangnya, ya. Kemudian tamu diterima jam berapa. Nah, itu kan berbeda. Tapi dalam kaitannya, kalau berkaitan dengan pengaturan upacariatnya, maka sulingge lah yang tertinggi. Saya mencontohkan seperti itu. Ya. Misalnya kalau di tingkatan modern, bawahan tidak pernah mengatur atau memiliki etika untuk mengatur atasannya. Pasti Andalah yang akan diatur di tingkat orde bawah. Suatu pengaturan yang melibatkan segala macam tindakan lain yang penting bagi moralitas, baik berupa ketaatan peraturan maupun pedoman-pedoman spiritual. Jadi yang menjadi arsitektur di sini adalah orang-orang yang diberikan kewenangan untuk membuat etika dan moral adalah orde tinggi, pimpinan, kepala, ya, yang tertinggi akan membuat menjadi arsitektonik dalam rancangan tatanan etika susila di sebuah peradaban manusia atau di kalangan organisasi. Kemudian berikutnya adalah absolut, ya. Jadi absolut, moralitas pada manusia mestinya bebas dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri yang terdapat pada kehendak relatif. Jadi sebenarnya kalau kita memahami moralitas, etika, dan susila ini, sebenarnya kita mengalir saja dan menerima saja sebagai manusia yang bebas atas perlakuan-perlakuan alam semesta terhadap diri kita. Apakah alam semesta itu diwakili oleh seorang manusia, kelompok manusia, binatang, tanaman, dan tumbuhan? Kenapa saya bilang begitu? Kenapa manusia, tanaman, tumbuhan itu atau tumbuh-tumbuhan bisa mengajarkan manusia beretika? Sebagai contoh, ketika Anda menanam bunga di halaman kebun kita,
di halaman atau di kebun kita. Maka ada kewajiban secara etika Anda pagi hari harus menyiram, menyiangi rumput-rumput pengganggunya. Bahkan kadang-kadang karena saya pengalaman sebagai petani, kadang-kadang seperti manusia. Ya kita lihat, kita raba, oh ini diganggu oleh serangga dan sebagainya. Demikian juga kalau Anda memelihara binatang, burung, ayam, kemudian anjing. Bahkan perlakuan Anda secara etika melebihi dari perlakuan terhadap manusia. Ya, jadi anjingnya disuntik setiap bulan, sedangkan anak-anaknya biarkan saja berpanas-panasan, melayangan dan sebagainya. Ya kan? Jadi sebenarnya kita itu kudu nerimo apa yang diperlakukan oleh alam. Apakah kita sendiri menciptakan kondisi itu atau memang alam menyediakan seperti itu? Kalau memelihara anjing ya kita yang menciptakan. Ya kan? Kalau perlakuan istri, anak, tetangga dan sebagainya, alam yang menyediakan. Karena tidak mungkin kita akan memaksakan kehendak pada orang lain untuk mengikuti perintah-perintah kita. Atau sebaliknya, orang lain tidak mungkin memaksakan kehendak untuk mengikuti perintah-perintah mereka. Nah, disitulah yang disebut dengan absolut. Ya. Kita menerima saja, tidak mementingkan diri sendiri, mengalir begitu saja. Nah, itulah yang disebut dengan tuntutan terhadap etika dan moral. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka niscaya Anda akan disebut sebagai orang yang baik, perlu diteladani, sungkan terhadap mereka yang berbuat baik itu. Ya. Sering ini akan menjadi pertimbangan. Jadi kita kadang kalau kita melawan gitu, bahkan berontak dengan kata-kata yang kasar, sifat ego, angkuh kelihatan meskipun Anda memadai kekayaan Anda, bisa mandiri, apapun Anda punya gitu. Tetapi orang akan melihat Anda itu adalah sebagai sosok egosentris, pemarah, temperamen, dan tidak perlu diajak bergaul. Kalau toh ada yang mau bergaul, pasti Anda akan, misalnya ketemu orang-orang yang sama, yang sepadan dengan perilaku Anda. Ya, yang semakin hari kita akan dibuat semakin hari semakin marah-marah, semakin hari semakin ego gitu. Tapi kalau orang-orang yang sudah tidak sepaham, dia akan menyingkir dan menghindari untuk bergaul dengan diri Anda. Selanjutnya, ukuran-ukuran moral dalam perilaku manusia menurut Jim Rohn ya, dapat dibagi menjadi 4. Manusia diharapkan mampu untuk menafsir situasi dan mengidentifikasi atas suatu masalah moral. Artinya kemampuan individu untuk memprediksi arah tindakan yang mungkin dalam suatu situasi serta memperkirakan konsekuensi-konsekuensinya akan diajarkan pada kita melalui kehidupan sehari-hari dengan menggunakan kata menyimak, mendengarkan, merasakan. Ya. Jadi orang-orang yang temperamen, egois, pemarah dan sebagainya jarang akan melakukan ini. Sehingga dia selalu menafsirkan perubahan perilaku orang atau memprediksi orang berdasarkan egonya sendiri. Jadi perkiraan mereka akan tidak pernah tepat. Tapi orang-orang yang mengalir seperti sungai yang arahnya selalu ke utara seperti matahari, tidak memilih siapa saja dia sinari, apakah daun, apakah jurang, apakah lapangan terbang dan sebagainya, dia tidak memilih. Maka kemampuan mereka untuk menafsir situasi itu akan menjadi lebih baik.
Yang kedua, manusia diharapkan mampu untuk menentukan arah tindakan terbaik yang akan memenuhi suatu ide moral, apa yang semestinya dilakukan dalam situasi yang ada. Kecermatan dan kesabaran di dalam memahami kehidupan manusia akan membuat daya insting dan daya nalar kita semakin baik. Dengan begitu kita akan bisa mengarahkan diri kita, perilaku keluarga kita, lalu akan memvibrasi masyarakat tetangga kita, masyarakat kan itu. Jadi sebenarnya ada 4 pilar yang kita ingin capai kan ya. Diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bernegara. Ya kan? Jadi sebelum kita mengacu pada keluarga, diri kita sendirilah yang harus menjadi contoh. Tanpa disuruh pun keluarga akan mengikuti, anak-anak akan mengikuti kita. Lalu kita sebut keluarga mawadah dan sakinah. Kalau di bahasa Balinya sukinah. Akan memvibrasi tetangga sekitar kita. Ya kan? Paling tidak dia akan menjadi sungkan terhadap keluarga kita. Lalu baru kita menyebar ke masyarakat. Baru menyebar ke dalam perilaku bernegara, berbangsa dan bernegara. Nah, itu sehingga bagaimana tatanan-tatanan ini akan mendukung keajegan perilaku kita menjadi manusia yang diharapkan secara ideal beretika dan bermoral. Manusia diharapkan mampu untuk memutuskan tentang apa yang benar dituju dengan membuat pilihan atas nilai-nilai yang berbeda. Jadi, ketika kita sudah belajar sedemikian rupa, maka kita akan banyak pilihan nilai di dalam masyarakat. Kuncinya adalah ketika kita melakukan satu tatanan nilai, hidup Anda merasa nyaman, tenang, ya kan? Contoh misalnya kalau kita ingin sembahyang, ingin istilahnya orang Bali membuat ritualitas maturan, membuat yadnya. Ini adalah salah satu bentuk pelaksanaan agama. Nah, ketika Anda selesai melakukan yadnya atau melakukan upacara, kehidupan Anda merasa nyaman, tenang, keluarga juga demikian, anak-anak gembira, itulah sebenarnya yadnya yang sebenarnya, yang benar-benar memperoleh manfaat. Seandainya Anda mempunyai kegiatan upacara, apalagi jauh, menteri sampai ke katakanlah ke India atau ke Besaki yang jauh-jauh, atau maturan keliling Bali. Tapi sepulangnya yang muncul kelelahan, kecapean, tidak ada rasa unsur gembira, ya. Capek, bensin habis, anak marah-marah, teriak-teriak, Anda juga marah. Karena dalam perjalanan anak-anak belanja banyak sekali, ya, semua dagang diminta, membuat anak marah. Sampai di rumah pun menjadi sumpek, ya, tidur tidak bisa dan sebagainya karena kecapean. Maka nilai dari yadnya itu sangat kurang. Tapi ketika Anda melakukan yadnya itu sesederhana bagaimanapun, meskipun numpang pada orang atau sewa kendaraan umum, ya, gembira di sana, ya, habis sembahyang makan bersama, apakah Anda bawa rantang, apakah Anda membawa tipat, di aturannya itu ketupat, Anda makan bersama dengan orang-orang yang ada di bis sana, gembira. Meskipun keliling Bali 2 hari 2 malam, alhasil sampai di rumah tidur dengan nyenyak, nyaman, tidak merasa kurang apapun.
Nah, inilah yang disebut dengan nilai kebenaran dari sebuah ayatnya itu. Hingga Anda tidak rugi mengeluarkan biaya ongkos kendaraan, membuat pejati dan sebagainya. Tapi ketika Anda membawa mobil sendiri, membuat pejati yang banyak dan sebagainya, alhasil sampai di rumah capek dan selalu bertengkar, makna itulah tidak Anda capai. Ya. Kemudian pada tahapan akhir manusia diharapkan mampu melaksanakan suatu rencana tindakan dalam satu tatanan urutan yang konkret, serta mampu pula mengatasi rintangan dan persoalan yang tidak terduga. Hasil sebenarnya manusia itu sangat terbatas kemampuannya. Ya. Tidak mungkin toh dia akan bisa menangani persoalan-persoalan secara tidak terduga kalau dia sendiri tidak berada dalam kondisi kesadaran yang penuh. Saya contohkan seperti ini. Anda tidak pernah memperkirakan ketika mau perjalanan jauh itu mobilnya rusak. Yang Anda perkirakan mungkin adalah ban pecah atau kesalahan-kesalahan kecil di perjalanan. Tapi ini tiba-tiba rusak. Ya. Nah, dalam kondisi itu manusia tentu tidak akan bisa mengatasi, apalagi tidak bawa uang. Tetapi ketika Anda berada dalam kesadaran penuh, yang bisa Anda atasi adalah diri Anda sendiri. Ya, bicara dengan anak-anak dengan baik. Ayo nak, mobilnya rusak. Kita istirahat cari tempat teduh di sini. Mungkin kita menginap dulu sebelum ada yang menolong. Ya. Sehingga sebenarnya diri Anda lah yang bisa menolong, bukan orang lain. Dan begitu kesabaran Anda menuntun anak-anak dan istri Anda untuk bersabar, maka keesokan harinya ada yang menolong, itu akan terasakan luar biasa nikmatnya. Ya. Tapi ketika Anda tidak berada dalam kesabaran, tidak berada dalam kesadaran penuh, maka Anda akan marah-marah, istri dimarahi, anak cerewet sendiri bisa ditempeleng, maka bertambahlah persoalan yang Anda miliki. Nah, inilah suatu buah tantangan ketika kita mencermati tentang moralitasnya dan kenisbian moral ini. Ya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kenisbian nilai? Nisbiah nilai berpatokan pada pendapat F.C.T. Moore yang mengelompokkan menjadi 6. Moral atau moralitas merupakan kompleksitas dari nilai dan merupakan daya dorong internal dalam nurani manusia yang senantiasa mengarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Akan tetapi sekalipun demikian, nilai-nilai yang ada di dalamnya tetap memiliki kenisbian atau sering pula disebut sebagai relativitas nilai-nilai moral yang dapat dikelompokkan baik secara teoritis maupun secara praktis. Jadi memiliki relativitas. Apa yang kita anggap baik bagi diri kita belum tentu menjadi baik bagi orang lain. Secara sederhana, nilai dapat dirumuskan sebagai keinginan manusia. Nilai menjadi pendorong utama bagi tindakan manusia dari berbagai macam nilai yang mempengaruhi kompleksitas tindakan manusia. Ya kan? Jadi sebenarnya mereka adalah berkaitan dengan keinginan untuk bisa memenuhi kebutuhan diri manusia secara maksimal.
Nah, apa yang dikatakan oleh Moore tadi? Yang pertama, nilai primer, sekunder, dan tersier. Seorang berbuat yang mendasarkan pada suatu ukuran moral saja, seperti kepuasan, maka dia berada pada pemaknaan nilai primer. Memenuhi rasa hausnya dengan air berada dalam kebutuhan primer. Sedangkan lebih dari satu kepuasan, ya, lebih dari satu. Jadi misalnya kalau kita sebagai seniman, ya, kita ingin memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan nilai seni yang ada pada diri kita. Itu sudah masuk ke sekunder dan tersier. Ya. Ditambah lagi ingin menghibur masyarakat, ingin menjadi duta Indonesia dan sebagainya, itu sudah tersier. Jadi banyak pokok yang kita ingin capai melalui nilai tersebut. Itulah yang disebut dengan nisbi. Seberapa jauh Anda berada dalam kesadaran penuh, maka semakin banyak dia akan bisa melakukan nilai-nilai itu menjadi tersier. Ya, nilai-nilai yang positif menjadi tersier. Tapi kebanyakan kan orang nilai-nilai negatifnya menjadi berkembang gitu. Contoh tadi, bannya rusak, marah-marah, istri ngambul, anak juga menangis. Sudah tersier, 3 persoalan muncul. Banyak yang terjadi seperti itu. Anda maksudnya ingin menyelesaikan satu masalah, menimbulkan masalah yang lain, tersier. Tapi bagaimana kalau nilai baik ini menjadi tersier? Itu yang kita ingin capai. Orang bisa menggunakan kayu sebagai gelondongan. Orang lain bisa menjadi ukiran. Orang lain bisa menjadi souvenir. Yang lainnya bisa menjadi keempat-empatnya. Ukiran iya, souvenir iya. Ya. Kemudian gelondongan bisa, bahkan menjadi hal-hal lain yang bisa memberi nilai tambah pada kayu tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya nilai semu dan nilai real. Tadi sudah kita jelaskan nilai semu apa, nilai real apa. Seseorang bertindak seolah-olah menuju pada suatu pola tindakan tertentu. Misalnya benci peperangan, tetapi tindakannya menunjukkan ciri-ciri peperangan konflik. Jadi omongnya dia benci peperangan, tapi setiap hari bicaranya menghasut, memfitnah. Jadi ini nilai semu. Ya. Kemudian mereka melakukan tindakan semu, sedangkan mereka yang secara konsep tertuju pada nilai tertentu, ya, nah, ini berkaitan dengan nilai real. Benci dengan kemiskinan, dia melakukan kerja keras. Begitu dia punya uang, membantu orang yang miskin. Ya, diikuti dengan tindakan berdana. Ya. Selain dia menghapuskan kemiskinan dirinya, dia juga bisa menghapuskan kemiskinan orang lain. Ya. Begitu dia makin besar, menciptakan lapangan kerja, mengajak tetangga-tetangga untuk bekerja. Jadi sebenarnya mereka seorang pengusaha itu tidak hanya bermaksud untuk mencari nafkah untuk dirinya. Tapi dengan kemampuannya dia menciptakan orang-orang yang mampu mencari nafkah melalui dirinya. Suatu ketika saya pernah membaca bahwa ada seorang pengusaha yang sombong yang mengatakan dirinya adalah segalanya yang membuat para pekerja itu hidup. Ya. Bahkan dalam doanya. Jadi dia berdoa supaya perusahaannya maju, pegawai-pegawainya supaya mau menerima gaji yang rendah. Tetapi dia lupa bahwa kemajuan perusahaannya itu adalah berkat doa-doa dari para pekerja yang ada di perusahaan itu.
Jadi tangan Anda sebagai pengusaha itu adalah pintu rezeki bagi mereka-mereka untuk mendapatkan nafkah dari situ. Bukan karena kepintaran Anda. Sebaliknya, pintu rezeki Anda dibuka oleh doa dan tangan-tangan mereka yang bekerja untuk Anda. Nah, ini yang perlu dipahami sehingga kita berada dalam etika yang real. Nah, lalu yang berikutnya adalah nilai yang terbuka dan nilai yang tertutup. Suatu nilai disebut terbuka bila mana tidak terdapat rentang waktu yang membatasinya. Dalam praktik perbuatan keputusan mengandung nilai terbuka sebab keputusan bukanlah suatu yang fixed price atau harga mati dalam pelaksanaan. Masih dimungkinkan terjadinya perubahan. Sedangkan nilai yang dibatasi rentang waktu, nilai tertutup, semisalnya manusia berbuat sepanjang hidupnya, tetapi bila dia telah tiada, maka dia hanya tinggal nama. Nah, ini juga pandangan nilai terbuka tertutup dari sisi lain. Jadi sepanjang kita dinamikanya berjalan, maka nilai yang kita anut itu bersifat terbuka dan mungkin berubah. Makanya di Bali disebut desa kala patra. Kalanya ini, waktu ini sudah berubah. Ikuti oleh patrenya, polanya. Imaluan seperti ini, sekarang seperti ini, tahun yang akan datang seperti ini. Dalam menyikapi soal-soal yang sama. Nah, bersifat tertutup ketika mereka sudah tidak mampu merubah dalam kondisi pralaya. Manusia itu sudah mati. Tidak akan mungkin melakukan tindakan apapun lagi di dunia ini untuk mempraktikkan atau mencoba nilai-nilai yang kita miliki. Kemudian nilai positif dan nilai negatif. Nilai melibatkan konsep yang berkenaan dengan anjuran dan arahan sebagai tujuan kolektif yang dituju. Juga mengandung larangan-larangan. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kemudian nilai berdasarkan orde dan urutannya. Nilai orde pertama dan seterusnya. Nilai pertama terjadi jika benar-benar tidak ada nilai lainnya. Jadi misalnya suatu tindakan yang tidak diikuti oleh tindakan lain. Sedangkan orde kedua terjadi setelah nilai orde pertama ada. Demikian selanjutnya, misalnya seorang belajar dengan giat adalah untuk melaksanakan kewajiban sebagai sosial. Lalu dari kegiatannya itu dia mendapat juara. Dari juara itu dia mendapat prestasi. Kemudian di tempat kerjanya dia dipromosikan. Suatu saat dia menjabat menjadi pejabat atau pemimpin atau kepala dinas dan sebagainya. Jadi ini terus bertingkat nilai-nilai yang ingin dikejar. Ya, tapi kalau misalnya kita hanya di nilai orde pertama saja sudah selesai, belajar begitu selesai ya, sebagai mahasiswa yang biasa-biasa saja itu, ya dapat ijazah sudah selesai. Pada tingkat orde pertama. Kemudian nilai relatif dan nilai absolut. Nilai relatif bila seseorang memiliki nilai spesifikasi tertentu, sedangkan nilai absolut tidak menunjukkan pada orang atau dianut secara mutlak. Ya. Misalnya kita melihat kecelakaan terjadi, maka kewajiban orang untuk menolong dan menyelamatkan jiwanya. Tapi Anda tidak langsung menolong, Anda hanya menonton, ini relatif. Ya. Tapi kalau serempak orang menolong berarti mutlak, sudah kewajiban, sudah menjadi tatanan nilai yang mesti berjalan. Jadi tiba-tiba ada kecelakaan, serempak orang-orang itu menolong. Berarti dalam konsep mereka bahwa melihat orang kecelakaan
wajib menolong atau sunnah hukumnya dan sebagainya. Sehingga orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan secara mutlak. Contoh misalnya yang mutlak. Ya. Jadi misalnya Anda dilahirkan oleh seorang ibu, kita harus wajib menghormati ibu. Itu kan mutlak semestinya kan gitu, tapi banyak orang juga tidak melakukan itu. Anda diajarkan oleh seorang guru, maka Anda harus menghormati guru. Ya. Cara menghormati guru tidak hanya berbicara atau hormat, tapi paling tidak Anda memahami apa yang diajarkan oleh guru dan melaksanakan apa yang menjadi ajarannya. Dan tidak melakukan apa yang menjadi larangannya. Jadi itu termasuk tindakan menghormati guru. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kedudukan motivasi dalam nilai. Nah, sekali lagi di pertemuan pertama saya sampaikan bahwa etika dan moral itu adalah merupakan sesuatu yang harus dipelajari sebagai edukasi, ya, bagi learning proses, juga bisa mengajarkan Anda untuk tetap termotivasi menjadi lebih baik. Jadi kalau ada pelajaran atau etika atau moral dari tetua kita yang membuat Anda tidak bersemangat, ya, selalu lesu, tidak usah kita pelajari. Ya, misalnya contoh ketika misalnya kita mengalami persoalan yang tidak baik, dia selalu menceritakan kesedihannya, ya, dia selalu membagi kesedihannya terhadap orang-orang, ya, atau dia membagi kemarahannya terhadap orang-orang, itu kan pelajaran etika juga yang tidak perlu kita pelajari. Bila perlu tidak ditiru kan gitu. Tapi ketika orang tua kita bersabar, kemudian selalu mengajarkan kebenaran, selalu berdana pada orang, kemudian bercerita dengan manis dengan teman-temannya, tidak pernah memfitnah, ya, bercerita apa adanya, maka pelajaran itu patut kita tekuni dan menjadi motivasi dalam hidup kita. Baik, dalam membahas motivasi dari nilai, kita tidak bisa lepas dari teori-teori atau aliran-aliran yang sudah saya jelaskan terdahulu, ya. Jadi di sini kan ada beberapa aliran yang saya ingin sampaikan. Mungkin tempo hari kita hanya membahas beberapa 4 aliran kalau tidak salah. Ya. Yang pertama adalah teori deontologis yang merujuk pada tugas dan kewajiban individual. Teori ini menyatakan bahwa nilai moral dari suatu tindakan tidak tergantung pada hasilnya. Karena hasil-hasil itu sangat tidak jelas dan tidak pasti pada saat keputusan untuk bertindak dibuat. Jadi sebenarnya nilai yang kita capai itu adalah tidak merujuk pada hasil. Ya. Di sini disebutkan bahwa hasil itu sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas. Ya. Tapi nilai moral dari suatu tindakan harus dikaitkan dengan maksud dan tujuan dari orang membuat keputusan atau melakukan tindakan. Dasar membuat atau mengejar nilai itu apa? Itu yang menjadi pokok persoalan ketika kita membahas nilai menurut aliran deontologi ini. Apa sih yang ketika Anda misalnya, makanya kita harus mulai cerdas ketika orang tua kita mengajarkan tatanan etika atau moral itu melalui berbagai cara, ya. Salah satunya adalah melakukan pecara, ya. Kenapa orang 3 bulanan? Kenapa orang otonan? Kenapa orang harus diaben? Kenapa orang harus meresiatnya, ya kan? Kenapa harus mewiwahe sudi wadani kalau dari agama lain? Kenapa? Jadi inilah yang harus dipertanyakan sehingga Anda semakin mantap dan termotivasi untuk melaksanakan.
Ya, bukan ya, memang harus begitu. Ya, kone dan sebagainya. Jadi kita menganut aliran deontologi. Kemudian naturalisme menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik sehingga harus dihargai dan menjadi ukuran. Dari aliran naturalisme ini akhirnya muncul aliran vitalisme yang sudah kita jelaskan dulu ya, bahwa orang itu selalu bersemangat vital ya, untuk bisa melakukan tindakan-tindakan baik atau dihargai sebagai berperilaku baik. Vitalisme ini menganggap bahwa perilaku manusia itu atau tindakan yang Anda lakukan itu diarahkan untuk menambah daya hidup. Sedangkan perilaku yang buruk adalah perilaku yang merusak daya hidup. Nah, sekarang Anda saja yang memahami. Saya tidak tahu karena masing-masing merasakan sendiri kan gitu. Apakah misalnya ketika kita mengalami kesedihan, lalu kita ceritakan kesedihan pada orang lain, berbagi kesedihan, akan membuat Anda hidup bersemangat apa tidak? Kalau semakin hari semakin terpuruk, motivasi Anda untuk hidup semakin turun, kenapa kita lakukan? Kalau misalnya Anda dengan berbohong menyembunyikan sesuatu terhadap keluarga kita, terhadap istri kita, membuat Anda semakin hari semakin tidak berdaya secara pemikiran dan psikis, kenapa kita harus melakukannya? Nah, sebaliknya sekarang ketika Anda selalu tersenyum gembira, membuat vibrasi terhadap keluarga bisa tersenyum gembira, selalu saling membantu, membuat Anda hidupnya menjadi menyenangkan, kenapa kita tidak terus melakukan itu? Inilah aliran vitalitas. Ya. Naturalisme yang menginginkan secara alami manusia menginginkan kondisi yang vital. Tidak ingin anaknya cemberut, tidak ingin istrinya bersedih, tetapi ketika kita pulang ingin lihat anak kita gembira, tidak stres. Ya. Ketika kita pulang ingin melihat istri kita membuatkan kopi dengan enak, meskipun tanpa gula, tetapi dia sembringah wajahnya membuatkan kita kopi. Nah, ini persoalan-persoalan naturalisme yang perlu kita pahami. Lalu utilitarisme menyatakan bahwa ciri pengenal kesusilaan adalah manfaat dari sebuah perbuatan. Yang pertama adalah deontologis, itu maksud dan tujuan. Sekarang manfaat. Suatu perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat atau kegunaan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Berarti ini sudah di akhir proses. Ketika Anda berbuat, diterima manfaat, mendapat sanjungan. Ya, banyak orang yang merasakan senang. Memberikan kita atau orang lain sesuatu yang baik dan tidak menghasilkan sesuatu yang buruk. Ya, jadi manfaat. Yang tadi deontologis pada proses, pada maksud dan tujuan. Kalau utilitarisme ini adalah pada hasil akhir dari sebuah tindakan moral. Nah, kita lanjutkan dengan individualisme. Sering dikatakan sebagai etika oleh Immanuel Kant, aliran ini senantiasa menekankan bahwa setiap individu bertanggung jawab secara penuh terhadap dirinya sendiri. Segala interaksi dalam masyarakat harus dilakukan demi keuntungannya sendiri. Ini individualisme. Apakah ini orang beretika atau bermoral? Kembali lagi pada pokok persoalan dan cara menilai kita. Kalau tadi saya contohkan bahwa meskipun saya individualisme, saya tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah merepotkan orang, tidak perlu ngayah ke banjar, yang penting saya tidak berbuat salah dan sebagainya. Yang begitu saja dikatakan oleh masyarakat tidak bermoral, apalagi yang memang
setiap tindakannya itu memperoleh manfaat untuk dirinya sendiri. Berarti sesuatu yang dipandang tidak beretika secara umum. Nah, tapi ini adalah pilihan bagi orang, karena kita melihat juga orang-orang spiritual terlihat seperti individualisme, ya, tidak pernah bergabung dengan masyarakat, ya. Jadi dia tekun dengan spiritualnya sendiri. Memang dia mengurangi interaksi dengan masyarakat. Tapi ini apakah beretika apa tidak bermoral? Nah, sekarang dari sudut mana kita cari penilaiannya? Kalau kita nilai dari sisi mau bermasyarakat atau tidak, mungkin dia tidak beretika. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya yang sopan, ramah, menegur ketika ketemu meskipun dia tidak pernah bersosialisasi di masyarakat, kita sebut sebagai orang yang bermoral atau beradab. Ya, ketimbang yang selalu bersosialisasi, mertiteriatri setiap hari, tapi banyak tindakannya itu adalah memiliki tujuan-tujuan yang untuk memenuhi kepentingan diri sendiri. Ya. Kemudian hedonisme berpendapat bahwa pada dasarnya manusia selalu mengusahakan kenikmatan. Bila kebutuhan kodrati terpenuhi, orang akan memperoleh kenikmatan sepuas-puasnya. Hedonisme ini juga memandang kesenangan jasmani atau rohani sebagai tujuan pokok di dalam kehidupan ini. Dan kesenanganlah membuat satu-satunya nilai yang ingin dicari manusia. Jadi orang-orang yang ingin mengejar kesenangan, itulah orang hedonisme. Tapi pada pokoknya, ketika Anda memahami bahwa mencari kesenangan itu, dengan tanda petik kita selalu berada dalam suasana senang, sebenarnya mereka sudah bisa memvibrasi orang lain menjadi senang. Kenapa? Jadi ketika kita bergaul dengan orang lain senang, itu berarti sebenarnya kita mendapatkan umpan balik dari lingkungan kita, senang. Supaya pahamnya begini. Jadi ketika kita bergaul merasa marah dan sebagainya tidak senang, berarti ternyata lingkungan tervibrasi suasana yang kita bikin sendiri. Sehingga ketika orang-orang bersangkutan selalu merasakan dimanapun senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang gitu. Di kebun senang, ya, kemudian paum di balai desa senang, ya, bermain dengan anak-anak senang, melihara ternak senang. Berarti dia sebenarnya sudah memiliki etika dan moral yang sangat tinggi. Itulah motivasi mereka untuk melakukan perbuatan baik supaya hidupnya nikmat dan senang. Berbeda dengan orang-orang yang konflik, ya. Dengan tetangga katakanlah begitu lihat tetangga datang Anda akan bersembunyi, ya, malu ketemu, secara psikis terganggu, ya. Tetangga yang kita ajak konflik, ngobrol-ngobrol dengan tetangga lainnya seperti kita yang dibicarakan dan sebagainya, berbeda. Jadi ini orang-orang yang memang kalau Anda merasa sekarang ada musuh dan sebagainya, berarti ada sesuatu yang tidak beres yang harus dibenahi. Ya, sebagai contoh lain, kalau Anda di rumah, misalnya kecelakaan di jalan raya, sebenarnya kalau kita belajar dari etika dan moral, kita sama-sama salah. Ya. Salah. Kalau saja Anda mengerem kan tidak terjadi tabrakan. Tapi dari sisi normatif, hukum kepolisian, siapa yang salah jalur, dialah yang salah. Ya kan? Tapi sebenarnya kalau Anda mengerem atau waspada atau tidak pergi ke jalan raya, maka Anda tidak akan terjadi kecelakaan. Orang berkelahi sebenarnya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Mereka adalah sama-sama benar dan sama-sama salah. Oleh sebab itu, perkecillah
suasana konflik yang membuat diri kita tidak nikmat hidupnya. Kemudian yang keenam, eudaimonisme berpendapat bahwa manusia dalam hidup ini sesungguhnya ingin mencari bahagia. Karena kebahagiaan merupakan bagian tertinggi. Guna mencapai kebahagiaan tersebut, manusia harus menguasai perasaannya dan senantiasa menggunakan akal pikirannya. Jadi, Seymour ini menyatakan bahwa, aliran ini mengatakan bahwa ya, untuk bahagia itu Anda harus mengendalikan perasaan. Karena ketika Anda menguasai atau berada dalam kesadaran yang tinggi, sesuatu di lingkungan kita bisa membuat bahagia dengan baik, dengan sepenuhnya. Tetapi ketika Anda berada dalam kesadaran yang tidak baik, maka apapun bisa membuat di lingkungan kita itu menjadi kita tidak bahagia. Contoh, Anda hanya minta uang 1.000 saja padahal Anda punya. Tapi karena Anda suasananya dalam pikiran yang kalut mengingat pekerjaan di kantor, Anda marah-marah terhadap anak kita. Hanya minta uang 1.000 membuat Anda tidak bahagia. Hanya minta digendong saja membuat Anda tidak bahagia. Istri Anda hanya bertanya di mana ditaruh kuncinya membuat Anda tidak bahagia. Sehingga Anda bermarah-marah, membentak dan melempar kunci kepada istri kita. Jadi ketika berada dalam suasana kesadaran yang tidak baik, maka itulah yang akan terjadi. Sulit kita mencapai yang namanya eudaimonisme ini, kebahagiaan ini. Tapi ketika Anda merasa dalam kesadaran yang tinggi, maka orang-orang yang marah akan membuat Anda bahagia. Istri yang cerewet akan membuat kita bahagia. Kenapa? Setiap hari kita ketemu masalah, maka kita semakin dewasa, edukasi kita semakin baik. Jadi kita tidak perlu kuliah tinggi-tinggi, kita sudah mendapatkan pelajaran kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kondisi ekonomi yang terpuruk, banyak utang, banyak orang menagih, membuat kita bahagia. Syukur saya ada yang menagih, daripada tetangga kita tidak ada yang percaya punya utang sama kita. Kemudian kita semakin dewasa, semakin giat bekerjanya, semakin bisa mengatur keluarga, keuangan. Keluarga bisa mencari nafkah tambahan, anak-anak tidak rewel minta uang setiap hari. Itulah kenikmatan yang harus kita bangun sendiri. Dan yang terakhir adalah idealisme. Nah, ini eudaimonisme ya. Kemudian yang terakhir adalah idealisme. Paham ini timbul dari kesadaran akan adanya lingkungan normativitas, bahwa terdapat kenyataan yang bersifat normatif yang memberi dorongan kepada manusia untuk berbuat. Aliran ini mengatakan bahwa manusia dengan menggunakan akal dan pikirannya akan dapat mengenal norma-norma yang menuntun perilakunya. Jadi manusia merupakan makhluk yang serba laras. Serta manusia pada intinya ingin menentukan ukuran-ukuran moral dan kesusilaan pada dunia serta kehidupan manusia. Nah, tetua kita mengajarkan banyak hal atau idealisme mereka melalui berbagai cara. Tadi sudah saya berikan contoh melalui ritualitas, melalui pelaksanaan yadnya. Ya. Jadi upacara keagamaan ya, apa yang disebut dengan pejati ya, apa yang disebut mebayuh, apa yang disebut mecaru, semuanya ada maknanya. Ada yang lain melalui sastra, ya, melalui gending-gending, seperti contohnya tam-tam, ya,
Mungkin Anda pernah mendengar tam-tam. Jadi tam-tam itu sosok manusia yang arif dan bijaksana yang memiliki kemampuan sangat luar biasa. Ya kan? Dia melaksanakan dasi niyama, ya. Berperilaku yang baik dan sebagainya. Ya. Tapi sebenarnya dari judulnya saja tam-tam itu dalam pengertian harfiahnya adalah asah seimbang. Jadi ketika manusia bisa berseimbang, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alamnya, manusia dengan Tuhannya, maka tingkat kebahagiaannya itu akan sangat tinggi. Lagi ada lagu dengaden awak bisu. Kemudian ada lagi bibi anu lamun payu luas manjus dan sebagainya. Jadi sastra-sastra itu diajarkan untuk mengajarkan idealisme orang tua kita supaya mereka mengikuti nyanyian-nyanyian itu tadi. Baiklah, rekan-rekan yang berbahagia, itulah pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dan bisa menjadi edukasi dan pembelajaran yang baik. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru dan semua tindakan kita menghasilkan manfaat bagi semua orang. Terima kasih.